Halo teman kita, kembali lagi bersama saya Nabila Basma dalam program IKAN, Informasi dan Kreativitas Anak Nusantara. Nah teman kita, sekiranya hampir 1 tahun kegiatan belajar tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menargetkan sekolah tatap muka dapat dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang. Dan langkah ini dapat dilakukan apabila vaksinasi kepada 5 juta pendidik dan tenaga pendidik selesai. Nah, kali ini yuk kita bincang-bincang mengenai persiapan Luring 2021 bersama Ibu Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, langsung aja nih Bu ke yang pertama. Kalau luring yang sebenarnya itu apa sih Bu? Luring itu sebetulnya sebuah singkatan, luar jaringan. Sementara kaitannya kenapa kami di Kementerian Pendidikan menggunakan istilah luring, ini lebih kepada sebuah metode pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Artinya luring itu dilakukan secara konvensional. Pembelajaran tidak menggunakan teknologi, tetapi secara konvensional masih menggunakan pembelajaran model lama sebelumnya. Ada yang menggunakan tatap muka dibantu dengan alat belajar yang lainnya, tetapi ada juga yang diberi penugasan-penugasan. Intinya dia tidak menggunakan teknologi jaringan atau dalam jaringan. Oke, lalu akan seperti apa dan bagaimana sistem pelaksanaannya di bulan Juli nanti, Bu? Tentunya sudah masuk tahun ajaran baru 2021-2022. Sampai saat ini, terhitung sejak pandemi, pemerintah sudah mengeluarkan 3 kali peraturan tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Mulai dari SKB 4 Menteri yang pertama, yang kedua, dan terakhir kemarin yang ketiga, yang dicanangkan di bulan akhir Desember ya, 2020. Namun sampai saat ini pelaksanaan pembelajaran belum maksimal secara tatap muka karena kondisi penyebaran virus corona ini masih beragam, ya, masih beragam, dan ada kekhawatiran dari banyak daerah oleh pemerintah daerah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi apa sih Bu yang paling dikhawatirkan dalam pelaksanaan luring di bulan Juli nanti? Karena memang targetnya itu tenaga pendidik akan divaksin gitu ya. Apakah bisa selesai bulan Juni sebelum tahun ajaran baru dimulai gitu? Dikhawatirkan untuk belajar luring tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena justru kita mendorong semua untuk belajar luring berdasarkan penelitian dari lembaga-lembaga ternama seperti UNICEF, kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, usia sekolah dasar khususnya usia PAUD ini tidak mudah terpapar virus corona. Kalaupun terpapar, ini daya tahan tubuhnya juga masih cukup baik, sehingga pemulihannya pun sangat lebih baik daripada orang dewasa. Sehingga memang sangat didorong untuk melakukan pembelajaran tatap muka, Mbak. Mengingat kualitas pembelajaran tatap muka atau luring ini menjadi lebih efektif. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi saat ini sudah divaksinasi ya untuk tenaga pendidik. Mudah-mudahan ini juga secara psikologis mengurangi kekhawatiran tenaga pendidik ketika harus melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, kalau kelebihan dan juga kekurangan pelaksanaan luring di bulan Juli nanti itu apa sih Bu? Kelebihannya, dengan belajar luring, dengan belajar tatap muka, ini hubungan emosional akan terbangun ya. Kemudian praktek baik, interaksi sosial di sekolah ketika bertemu secara tatap muka ini jauh lebih efektif kelebihannya. Interaksi kegiatan belajar mengajar ini terbangun secara natural, secara alamiah sesuai dengan RPP yang memang sudah disiapkan oleh guru. Kekurangannya, karena masa pandemi ini kita belum tahu sampai kapan akan berakhir,
maka pelaksanaan pembelajaran luring ini juga tetap harus memperhatikan kondisi wilayah. Kondisi terhadap zona-zona penyebaran COVID di daerah yang kadang-kadang ini kan up and down ya. Hari ini hijau, besok bisa merah, lusa bisa hitam. Dari hitam tiba-tiba juga bisa kuning dan sebagainya. Nah ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, perhatian Satgas COVID daerah, serta kawan-kawan sekolah untuk tetap patuh taat pada protokol kesehatan dan memperhatikan daftar periksa yang menjadi persyaratan ketika akan melakukan pembelajaran tatap muka. Sudah sejauh mana dan sekiranya berapa persen sih Bu untuk pelaksanaan luring 2021 nanti? Kalau ditanya sejauh mana kesiapannya, rasanya kalau di tingkat satuan pendidikan semua udah rindu sekolah ya, semua udah siap sekolah. Tapi kondisi pandemi ini yang belum membuat berani semua pihak untuk anak-anak berangkat ke sekolah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi, sebanyak 5.800.000 tenaga pendidik yang sudah divaksin, ini akan mempercepat pembelajaran tatap muka karena secara psikologis ini sudah tertangani dengan pelaksanaan vaksin itu sendiri. Yang terakhir nih Bu, siapa saja sih target yang akan dituju dalam pelaksanaan luring di bulan Juli 2021 nanti? Pelaksanaan luring itu berlaku untuk semuanya, baik PAUD, dasar, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu boleh pilih mau daring atau mau luring. Kalau dia udah punya laptop, anak-anak itu punya laptop, punya HP misalnya yang smartphone, mereka kan bisa daring. Tapi kalau tidak punya alat-alat itu, terutama di daerah-daerah tertinggal, tidak ada jaringan WiFi, tidak ada listrik bahkan, juga tidak ada laptop, HP, kemudian tidak ada gurunya yang menguasai, otomatis kan harus luring, Mbak. Yang terpenting, orang tua, guru, dan peserta didik itu sendiri harus menjadi segitiga emas yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika tiga elemen ini sudah terkoneksi dengan baik, sudah terhubung dengan baik, maka kualitas kegiatan belajar mengajar ini akan optimal. Tapi kalau orang tuanya pincang, tidak paham, anaknya dibiarkan, akhirnya segitiganya gini, Mbak. Ya, segitiganya nggak utuh. Atau sebaliknya, orang tuanya semangat ngajarin, tapi gurunya pincang. Karena kebingungan harus berkunjung ke anak-anaknya dan sebagainya. Begitu juga anaknya. Anaknya misalnya pincang karena menganggap ini adalah libur panjang. Akhirnya segitiganya nggak bagus nih. Jangankan segitiga emas, ini jadi nggak bagus. Nah, harapannya orang tua, guru, peserta didik ini menjadi satu kesatuan, menjadi segitiga emas, sehingga pembelajaran bisa optimal. Tidak ada orang yang siap menghadapi bencana secara nasional, bahkan secara internasional, bencana global. Betul. Tapi yang penting, bagaimana kita tetap kuat, menjaga imun dan menjaga iman, supaya kita sehat dan selamat. Belajar tidak harus di sekolah, terutama di masa pandemi ini. Tapi bagaimana kualitas belajar itu harus kita kawal bersama, itu jauh lebih penting, Mbak Nabila. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk teman kita jangan lupa jaga kesehatan agar kegiatan luring 2021 nanti dapat terlaksana. Saya Nabila Basma melaporkan dari Tangerang. Sampai jumpa.